Ini keseringan ngikutin berita, jadinya. Ustaz, bagaimana hukum membangun masjid yang ada kafe, live musik dan lain sebagainya? Karena sedang viral Ustaz yang akan membangun masjid yang demikian. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan niatan ini gagal dan dibatalkan oleh Allah. Mudah-mudahan ya niatan ini dibatalkan oleh Allah dan Allah memberikan hidayah kepadanya dan orang-orang yang mengikutinya untuk mendapatkan hidayah sunnah. Dan mudah-mudahan pemerintah yang mengetahui niatan ini sehingga mereka juga ikut menghalangi ya tujuan untuk membangun masjid dan di sekitarnya adanya kafe, live musik dan sebagainya. Ikhwani, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid memiliki kedudukan yang mulia. Para ulama menuliskan kitab-kitab khusus tentang masjid, ya, menjelaskan bagaimana kehormatan dan kedudukan masjid yang begitu mulia. Bahkan Allah menyebutkan ya lafaz masjid banyak di dalam Al-Qur'an. Nabi juga menyebutkan tentang masalah masjid banyak dalam hadis-hadisnya. Di antaranya bahwa masjid harus dibersihkan dari kesyirikan. Masjid tidak boleh digabung dengan kuburan. Haram. Kalau kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid, maka masjid dihancurkan karena kuburan lebih dulu. Kalau masjid kemudian dimasukkan mayat dan dipendam di dalam masjid, maka mayatnya harus diangkat dan pindah ke tempat yang lain karena masjid yang lebih dahulu. Maka masjid Allah, tempat beribadah, tidak boleh digabung dengan kesyirikan. Masjid harus dibersihkan dari perkara bid'ah. Tidak boleh rumah Allah dijadikan tempat untuk melakukan bid'ah kemungkaran yang itu merupakan perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh di masjid kemudian orang joget-joget dan tari-tari dengan musik. Alasan untuk berzikir dan berdoa. Zikir dan doa dia tenang, berzikir kepada Allah. Tapi kalau zikirnya dan doanya dengan tari-tari dan joget-joget dengan kendang-kendang, apa bedanya dengan zikirnya orang-orang Nasara di gereja mereka? Rumah Allah tempat beribadah, untuk salat, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar. Tempat di mana para sahabat dahulu mereka menimba ilmu. Tempat di mana para sahabat dahulu ditarbiyah oleh Nabi SAW. Dan sampai hari ini masjid tempat tarbiyah kaum muslimin. Sehingga keluar dari masjid alumni masjid, mereka yang penghafal Quran, penghafal hadis, jadi ulama, jadi faqih. Ya, ini dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, dan jangan kalian beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah dalam masjid. Ya, tapi jadikan masjid ini hanya milik Allah, karena ini rumah Allah. Masjid rumah Allah, di dalamnya disebutkan nama Allah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Nabi SAW sabdakan, inna habbal biladi ilallah masajiduha wa abghaduha aswaquha. Sesungguhnya ya bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Masjid. Dan yang paling dibenci oleh Allah pasar. Tapi banyak mana penghuni masjid, penghuni pasar? Pasar. Ya, paling banyak di pasar orang. Jam 2 malam pasar penuh sama manusia. Jam 2 malam masjid. Bahkan subuh mereka sibuk di pasar. Ya, illa man rahimah rabbi yang datang ke masjid. Ya. Nah, ini rumah Allah, harus dibersihkan dari kesyirikan, bid'ah, dari maksiat. Masjid tempat ibadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan rumah Allah. Kalau kesyirikan, kalau kemaksiatan dibenci oleh Allah, masa mau kita dekatkan dengan masjid? Masa kita masukkan ke masjid atau kita dekatkan di sekitar masjid dengan sengaja? Rumah kita seumpama dan kita tidak menyukai sesuatu tersebut, kemudian ada orang mendekatkan kepada kita tidak akan rela, apalagi ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib ya menjadikan masjid ini tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengumumkan sesuatu yang hilang di masjid, apakah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam? La raddallahu ilaih. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang dia. Kenapa? Karena masjid dibangun bukan untuk mengumumkan barang yang hilang. Ya. Diumumkan di hadapan jamaah, siapa yang menemukan dompet, siapa menemukan HP. Kalau mendapatkan orang yang mengumumkan kehilangan di masjid, sampaikan, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu. Karena masjid dibangun untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini niatan-niatan yang menyesatkan umat.
Masjid di depannya ada kafe, masjid depannya ada dance, masjid depannya ada musik. Tidak akan sama dan tidak akan bisa gabung suara syaitan dengan suara siapa? Suara ayat Allah. Allah membenci dan Allah melarang apa? Nyanyian-nyanyian. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhillan nas. Dan antara manusia ada yang apa? Ya, membuat apa? Lahwal hadits. Lagu, nyanyian untuk menyesatkan manusia. Kira-kira coba bayangkan, mana yang akan rame? Masjidnya atau tempat dance dan musiknya, tarian di luarnya? Orang lebih ramai di luar karena maksiat lebih banyak diminati oleh orang. Ya, dan Nabi sebutkan bahwa perkara-perkara ini adalah diharamkan. Bahkan Nabi sebutkan antara lagu musik dengan khamr sama. Ya, sayati 'alan nas aw la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Dalam Sahih Bukhari, benar-benar akan ada dari umatku ini yang menghalalkan perzinaan. Zina hukumnya apa? Haram, dihalalkan. Kemudian harir, apa harir? Sutra, bagi laki-laki haram, dihalalkan. Kemudian khamr, ya, minuman keras, khamr, haram, dihalalkan. Vitamin, dirubah namanya, ya. Kemudian apa? Wal ma'azif, yaitu musik-musik dan nyanyian. Hukumnya semua haram. Kemudian mau ditaruh depan masjid, di sini ada kajian, di situ ada yang ngedance. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak bisa digabungkan antara hak dengan kebatilan. Nah, mudah-mudahan Allah menggagalkan rencana ini dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk ya untuk mendapatkan hidayah sunnah.